Meski baru memasuki tahun kedua sebagai wali kota Surakarta, namun Gibran Raka Buming Raka sudah dilirik sejumlah partai politik untuk diusung maju dalam pemilihan gubernur. Lalu apa kekuatan yang dimiliki oleh Gibran? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber, Ketua DPC PDIP Solo, Bapak FX Hadi Ruyatmo, serta analis politik Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Pak Rudi dan juga Mas Hanta. Malam, Pak Rudi. Mas Hanta, tadi dikatakan oleh Pak Rudi sudah ada sinyal memang Gibran akan diberi restu ataupun sudah diberi restu untuk maju dalam pemilihan gubernur 2024 mendatang. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira memang sekarang bisa dikatakan momentum Gibran ya, kita bicara momentum dulu. Dia punya peluang dua kekuatan. Satu, karena posisi sebagai wali kota Solo itu adalah panggung strategis hari ini. Karena di sana dulu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ini juga berasal karir politiknya sebagai wali kota Solo, meskipun beda karena Pak Jokowi relatif lebih lama periodisasi di sana. Yang kedua, ini yang lebih penting kekuatannya, nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, Mas Gibran ini adalah putra Presiden Joko Widodo. Dan inilah Pak Jokowi yang sedang menjabat, memiliki pengaruh politik yang besar, memiliki pengaruh dalam infrastruktur, mempengaruhi jejaring kekuasaan politik dan sebagainya. Dua kekuatan ini saya kira menjadi kekuatan bagi Gibran untuk bertarung dalam pilkada, baik itu di Jawa Tengah maupun di DKI. Nah, di titik ini, di peluang politik ini, saya kira Gibran memiliki potensi yang cukup besar untuk bertarung, dan itu ternyata dijawab oleh dua partai yang sejak awal mendukungnya, itu PDI Perjuangan dan Gerindra. Nah, PDI Perjuangan dan Gerindra ini saya kira memang tujuannya ingin mempromosikan nama Gibran, tapi tantangannya ada dua juga. Kalau punya dua kekuatan, Rara, tantangannya juga dua. Satu, bagaimana Gibran berhasil mentransformasikan tidak sekedar putra seorang Presiden Joko Widodo, tetapi menjadikan dirinya sebagai wali kota Solo, seorang wali kota, seorang kepala daerah yang berprestasi, punya basis kinerja yang bisa diandalkan untuk ditawarkan kepada publik, sehingga secara personalitas juga kuat. Itu yang menjadi tantangan. Yang kedua adalah karena masih baru, tantangannya adalah membangun basis prestasi, basis kinerja, sehingga orang mengenal Gibran bukan sekedar putra Presiden Joko Widodo, bukan sekedar putra Presiden, tapi juga seorang wali kota berprestasi seperti kepala daerah yang lainnya. Itu tantangannya. Tapi dari sisi politik saya kira besar sekali peluangnya. Dari sisi kandidasi ya, di kandidasi apalagi di Jawa Tengah, dukungan Ibu Mega dan Pak Prabowo itu ada dukungan politik yang kokoh. Dan satu lagi sedikit, ini kode ingin menunjukkan ke publik bahwa hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega baik-baik saja. Mas Gibran adalah prestasi dari Pak Jokowi, jadi itu juga poin penting bersama Pak Prabowo juga. Oke, Mas Hanta, seberapa kuat jika Gibran maju dalam Pilgub ini, dan mana yang lebih berpeluang ataupun berpotensi menang, maju di Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub Jawa Tengah? Saya menganaloginya, kalau Gibran maju di Pilgub Jawa Tengah itu seperti jalan tol, peta jalannya. Kalau di melalui Pilkada DKI ya jalan biasa. Jadi sangat potensial, berpeluang besar memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Memang tadi seperti Pak Rudi sampaikan, dinamikanya, tantangannya di kandidasi, di pencalonan di internal PDI Perjuangan. Bukan Gibran pun, Pak Rudi misalnya menjadi calon gubernur di Jawa Tengah, itu peluangnya besar karena mesin potensial PDI Perjuangan luar biasa. Apalagi ditambah Gibran yang elektabilitasnya tinggi, anak putra Pak Jokowi, sekarang sedang menjabat menjadi wali kota Solo. Menurut saya paling realistis dan strategis adalah memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Dan kalau maju Pilkada Jawa Tengah itu sudah separuh kemenangan ditempuh. Kalau di Jakarta tentu punya potensi ya, punya potensi iya, tapi peluangnya juga cukup keras pertarungannya karena ada figur-figur kuat di sana dan ada partai-partai punya mesin politik yang kuat. Nah, itu dari sisi dinamikanya. Kalau di Jakarta itu pertarungannya dengan faktor eksternal, di Jawa Tengah di internal. Tapi ketika Ibu Mega sudah memerintahkan di Jawa Tengah misalnya, itu ya pasti infrastruktur PDI Perjuangan itu sangat mengikuti, mesin-mesin PDI Perjuangan mengikuti perintah Ibu Mega. Nah, dari dua hal ini menurut saya Rara adalah ada dua godaan ya, ini dua pertarungan bagi Gibran. Apakah kita memberi publik atau Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membangun legacy, membangun kinerja lebih kuat, lebih
aktif lagi, memiliki basis-basis seperti Pak Jokowi dulu kan bukan sekedar wali kota Solo. Pak Jokowi dikenal dengan SMK-nya, dengan berbagai macam kinerjanya, dan sebagai dengan belusukannya, dikenal merakyat. Nah, Mas Gibran harus membangun itu. Dia harus dikenal sebagai politisi apa, sebagai wali kota yang berprestasi atau tidak itu. Tapi ada godaan, kalau ingin membangun itu, ketika bapaknya atau Pak Jokowi, ayahnya Mas Gibran, bukan Presiden Republik Indonesia lagi, itu beda. Seperti AHY dulu bertarung di Jakarta kan kalah. Pengaruh kekuasaan tidak ada lagi. Nah, momentumnya sekarang, inilah namanya godaan, peluangnya ada di sekarang ketika Pak Jokowi sedang menjabat. Momentum politiknya ada di situ. Tantangan di situ. Bagaimana Gibran membangun kinerja. Dia tidak sekedar dikenal sebagai putra Jokowi, tapi juga dikenal seorang wali kota yang berprestasi. Itu yang harus dibangun. Oke, Mas Hanta, tanggapannya bahwa ternyata menurut Pak Rudi resistensi untuk Pilgub Jawa Tengah justru lebih besar untuk Gibran. Sehingga kemudian jalan tol menurut Pak Rudi adalah Pilgub DKI seperti itu. Ya, betul, sepakat saya. Jadi bagi Gibran itu dalam kontestasi elektoral itu kan ada dua, tahapan pencalonan, kandidasi di dinamika internal partai, dan election atau eleksi yang dipilih oleh publik. Nah, bagi Gibran di Jawa Tengah kontestasinya seperti Pak Rudi katakan itu di internalnya, di pencalonan. Karena tadi ada potensi kader, resistensi kader, dan seterusnya. Nah, ini dinamika di sini. Tapi kalau Gibran bisa bertarung, kemudian dimenangkan, kemudian mendapatkan boarding pass di PD Perjuangan, itu udah jadi jalan tol. Jadi masuk jalan tolnya yang padat. Ibarat kita perjalanan, masuk akses jalan tolnya padat, ini berat. Tapi begitu dapat di gerbang tolnya cepat. Nah, kebalikannya di Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin mudah mengakses jalan tolnya, Pak Rudi, analogi saya. Mengakses gerbangnya lebih mudah. Karena tidak banyak kader PD Perjuangan di DKI yang potensial. Kalau di Jawa, di Solo, di Jawa Tengah kan banyak. Ada wali kota Semarang, Pak Rudi sendiri, dan seterusnya. Kalau di Jakarta tidak banyak kontestasi internal. Jadi mengakses jalan tolnya gampang. Tapi begitu masuk tol, jalan padat. Berat perjalanan, mungkin potensi macetnya tinggi karena bertarung dengan nama-nama besar di DKI Jakarta. Itu kira-kira analogi saya buat Gibran. Oke, baik, terakhir Pak Rudi, jadi kapan akan ada kepastian mengenai Gibran? Apakah akan maju dalam Pilgub atau tidak? Jika maju, Pilgub mana yang akan kemudian diikuti? Apakah Jawa Tengah ataupun DKI Jakarta? Ya, kalau memang Ketua Umum sudah merestui, ya tentunya segera jatuhkan pilihannya mau Jawa Tengah atau DKI. Nah, sehingga kita segera bisa mempersiapkan diri sejak dini seperti Pak Jokowi waktu dulu. Jadi wali kota terus dipromosikan di DKI, ya kita terus bekerja sampai dengan terpilihnya Pak Jokowi. Nah, ini tergantung Ketua Umum mereka mendestinasikan di Jawa Tengah atau DKI. Nah, itulah yang bisa kita tunggu. Kalau sudah ada keduaan. Setelah berbincang bersama kami, informasi. Baik, kita akan tunggu bagaimana keputusan dari Ketua Umum Partai untuk hal ini. Terima kasih Bapak FX Hadi Rudiatmo serta Mas Hanta Yuda telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.